Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 86, bab ma ja'a 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fit ta'inin fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, sekedar murajaah sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu dan juga kesempatan-kesempatan yang lain dalam kajian-kajian yang lain tentang ringkasan kesimpulan akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan ada 5 akidah dan sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal? Nah, siapa yang hafal 5? Akidah Ahlussunnah dan sikap mereka terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang hafal komplit, angkat. Nah, tafadhal, belakang. At-taraddi anhum wa du'ahum nuqta wahidah, 1 poin. Taib, cinta para sahabat, mendoakan mereka dengan kebaikan. Yang ketiga, nah, selamatnya hati dan lisan dari dengki dan mencaci maki para sahabat. Arabi al-iqtida'u bihim, baqi wahid. Siapa yang bisa menambahkan? Kurang 1. Nah, ahsan, tabarakallahu fiik. As-sana'u lahum, memuji, menyanjung para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana ulangi, yang pertama mencintai
para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mendoakan mereka dengan kebaikan. Kalau dalam istilah ulama, atau radhiyallahu anhum, mendoakan mereka dengan keridhaan radhiyallahu anhum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, para sahabat radhiyallahu anhum, atau atarahum alaihim, mendoakan mereka dengan rahmat rahimahumullah, atau istighfar lahum, mendoakan mereka dengan ampunan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ghafarallahu lahu, dan seterusnya. Mendoakan mereka dengan kebaikan. Yang keempat, apa tadi? Menjaga hati tidak iri dan dengki, dan menjaga lisan tidak mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca riwayat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam bab ini, perlu kita sampaikan dan kita tekankan lagi, mencaci maki, mencela, memperolok para sahabat Rasul SAW cuma ada dua status, ya, hukumnya. Kalau enggak kafir, ya mubtadi'. Kapan dikatakan kafir? Di antaranya seperti kalau mencela Aisyah radhiyallahu anha dengan yang Allah telah sucikan beliau darinya, yaitu tuduhan orang munafik, ya, dengan tujuan keji kepada Aisyah. Aisyah berzina misalnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh orang munafik. Kalau ada orang sekarang menuduh Aisyah dengan tuduhan orang munafik dahulu yang Allah sucikan beliau darinya, orang itu kafir, keluar dari Islam karena dia mendustakan ayat Al-Qur'anu Al-Karim. Demikian pula orang itu statusnya kafir, murtad, keluar dari Islam kalau dia mencaci maki secara umum para sahabat Rasul, bahkan menuduh para sahabat kafir, sebagaimana kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah, seperti yang disampaikan oleh gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu siapa? Imam Malik rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya surat Al-Fatah ayat yang terakhir, liyaghidha bihimul kuffar. Allah mengatakan Allah ingin menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadil ayah intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bi takfir rawafid li annahum yubghiduna sahabah. Dari ayat inilah Imam Malik berdalil dalam salah satu riwayat beliau tentang kekafiran kelompok Syiah Rafidah, karena mereka membenci, karena mereka mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang statusnya apa? Murtad dari al-Islam. Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang orang yang yashtum Abu Bakar wa Umar, yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Kata Imam Ahmad, la arahu minal Islam. Aku berpendapat orang itu bukan bagian dari al-Islam. Orang kafir, orang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Atau statusnya orang itu mubtadi', meskipun nggak sampai kafir. Seperti kalau mencaci maki satu sahabat Rasulullah SAW, seperti mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Imam Ahmad, seperti yang sudah kita sampaikan di akhir-akhir kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan manintaqasa ahadan min ashabi Rasulullah SAW bi hadasin kana minhu au dzakara masawi'ahu au abghadahu kana mubtadi'an hatta yataraham ala jami'is sahabah.
Kata beliau, barang siapa yang mencaci maki satu saja dari sahabat Rasulullah SAW, apapun alasannya, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, atau dia membencinya, maka dia mubtadi, sampai dia mendoakan semua para sahabat dengan rahmat rahimahumullah. Maka ini yang harus betul-betul dipahami setiap muslim muslimah. Kehormatan para sahabat ini lebih daripada yang lainnya dari kaum muslim. Mencela orang muslim tanpa hak saja, kata Rasul, sibabul muslim fusuk. Mencela orang muslim tanpa hak itu kefasikan. Apalagi para sahabat yang kata Rasul khairun nas, manusia terbaik yang dipuji oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para salafus saleh, ulama ahlussunnah keras tegas dalam masalah ini, dalam menyikapi orang-orang yang mencela para sahabat Rasul SAW. Imam Abu Zur'a Ar-Razi mengatakan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasul SAW fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seseorang mencaci maki satu saja dari sahabat Rasul, ketahuilah dia adalah zindiq, munafik. Li'anal Qur'an indana hakun wa Rasul indana hakun wa inna ma adda ilaina hadal kitab wa sunnah ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Al-Quran dan Rasul itu menurut kami adalah hak, dan yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah para sahabat Rasul SAW. Mereka luar biasa jasanya kepada kita kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, innama yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Orang-orang yang mencaci maki para sahabat, sesungguhnya tujuan utama mereka ingin menjatuhkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dengan apa? Lewat caci maki terhadap yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau pembawanya dicaci maki, jatuh pula yang dibawa. Betul tidak? Nah, ini sekali lagi kata Imam Abu Zur'a Ar-Razi, innama yuriduna an yajrau syuhudana liyubtil kitab wa sunnah wal jarhu bim aula. Mencela yang mencela para sahabat itu yang lebih utama. Bukan malah menokohkan, bukan malah membela yang mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kelompok Harokiyin, kelompok Ikhwan Muslimin, atau kelompok pergerakan yang tetap memuji, mentokohkan orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara hizbiyahnya mereka, fanatik golongannya mereka, meskipun tahu tokoh mereka sesat tetap dibela. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Imam Abu Zur'a Ar-Razi, wahum zanadiqah, yang mencela para sahabat adalah zindik, munafik. Dan ini yang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ayatun nifaq bughdul ansar, tanda kemunafikan mencela, membenci kaum al-ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus betul-betul ditegaskan kepada kaum muslimin. Jangan mencaci maki satu pun dari para sahabat Rasulullah SAW. Kalau nggak kafir ya mubtadi statusnya. Kemudian disampaikan di sini tentang ya apa sebetulnya babnya ini lebih berkaitan dengan masalah keuntungan para sahabat ketika dicaci maki oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Anir Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah, dari muridnya Imam Syafi'i yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, bila berkata, qala Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, masaqallahu haula'il ladzina yaquluna fi aliyin wa fi Abi Bakar wa Umar wa ghairihim min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa liyujriyallahu lahum alhasanati wa hum amwatun. Tidaklah Allah menjadikan orang-orang yang mencaci maki
Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan semua para sahabat Nabi SAW, kecuali ada hikmahnya, yaitu Allah tetap mengalirkan kebaikan pahala untuk para sahabat meskipun para sahabat sudah meninggal dunia. Ini mengingatkan kita terhadap hadis apa? Al-Muflis. Ahsan. Ini berkaitan dengan kaum muslimin secara umum, apalagi terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Hadis tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Di antaranya yaitu at-ta'inun, yang mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis Muflis, Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Dalam riwayat para sahabat mengatakan, al-muflis mala dinar wala dirham. Orang yang bangkrut di tengah kami yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya dinar. Para sahabat menjawab sesuai dengan apa? Apa yang dipahami oleh mereka dari kebangkrutan urusan dunia. Namun kata Rasul, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut pada kiamat yaitu orang yang datang dari umatku pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Ini kata ulama, kalau itu pun diterima amal ibadah mereka. Wa ya'ti wa syatama hada wa qadafa hada wa akhadha mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Dia punya pahala tadi, salat, puasa, zakat, mungkin umroh, sedekah, banyak lagi lain-lainnya, salat malam. Itu pun sekali lagi kalau diterima pahala ibadahnya. Namun dia di sisi lain mencela si fulan, menuduh si fulan yang lainnya. Dia merampas harta si fulan yang lainnya. Dia bahkan menumpahkan darah kaum muslimin dan juga memukul orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, fayuta hada min hasanati wa hada min hasanati. Ini ada 5 orang yang dia zalim, bahkan mungkin lebih dari itu, karena dia punya apa? Kekuasaan dan seterusnya. Dia punya apa? Nama dan seterusnya. Semena-mena. Maka diambil kebaikannya, sholatnya tadi diberikan kepada si B, si C, si D dan seterusnya. Pahala-pahala yang banyak dia terima itu sekali kalau diterima amalnya. Kalau enggak, ya kata Rasulullah, hatta idza faniyat hasanatuhu. Kalau sudah habis kebaikannya, walam yugdo alaih, belum selesai perkaranya, masih banyak yang dizalimi. Ya, naudzubillah min dzalik. Apalagi tuduhan yang dia sebarkan di medsos luar biasa, banyaknya orang-orang yang apa? Mengikutinya. Dia juga menanggung karena dia mengajari apa? Kesesatan, kejelekan. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruh, baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Naudzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah SAW, kemudian ketika sudah habis kebaikannya, belum selesai masalahnya, ukhida min khatayahum, diambil kejelekan, dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi. Summa ukhida min khatayahum faturihat alaih, diberikan kepada yang zalim. Maka jangan enak-enak yang apa? Menzalimi manusia di dunia ini. Meskipun sekarang tidak apa? Ya, misalnya tidak diketahui karena luar biasa dakwanya, akhlak padahal apa? Lebih daripada serigala berbulu sapi. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati pada hari kiamat masih banyak yang ngantri untuk mendapatkan kebaikannya, ngantri untuk memberikan apa? Kejelekannya. Kemudian kata Rasulullah, faturiha finnar, maka dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Ini hadis Al-Muflis berkaitan dengan kaum muslimin secara umum. Apalagi para sahabat Rasulullah SAW. Ini juga sebagai busra, kabar gembira bagi orang-orang yang dizalimi di dunia. Sabar. Nanti pada hari kiamat
ada balasan yang setimpal, ada banyak pahala yang mengalir biidznillahi ta'ala. Ya, meskipun pahit, namun ini sebagai obat insya Allah pada hari kiamat. Apalagi tadi, ya, tuduhan yang diviralkan, insya Allah tambah banyak lagi pahala yang akan apa? Ya, dia dapatkan. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 yang mencaci maki, ya, maka 6 pahala yang akan apa? Dia dapati. Apalagi kalau sudah ratusan. Maka sekali lagi harus betul-betul istiqomah di atas al-haq meskipun banyak caci makian, karena itu sebagai ladang pahala pada hari kiamat. Makanya kata Imam Syafi'i, demikian pula para sahabat Rasulullah, di antara hikmah adanya kelompok Syiah Rafidhah, adanya orang-orang yang mencaci maki para sahabat, di antaranya untuk lebih meninggikan derajat para sahabat pada hari kiamat kelak. Kemudian riwayat yang berikutnya, wa an Muhammad ibni Abdul Hakam qala sami'tu Syafi'i yaqul ma aran nasa ubtulu bi syatmi ashabi Rasul sallallahu illa liyazidahumullah bidzalika thawaban inda inqita'i amalihim. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, tidaklah aku melihat manusia diuji dengan mereka mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu, kecuali di antara hikmahnya Allah ingin untuk meninggikan, menambahkan pahala para sahabat dengan caci makian mereka tersebut, meskipun amalan para sahabat sudah apa? Terputus. Ya, semuanya ada hikmahnya. Baik, lanjut bab berikutnya, masih ada kaitan dengan orang-orang yang mencaci maki para sahabat, terutama kelompok Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Bab maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi dhammir Rafidhah. Bab tentang ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mencela kelompok Syiah Ar-Rafidhah. An Harmalata ibni Yahya rahimahullah qala sami'tu Syafi'i rahimahullah yaqul. Dari Harmalah bin Yahya, beliau berkata, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhada bizur minar Rafidhah. Aku belum pernah melihat seseorang dari pengekor hawa nafsu, dari ahli bidah, dari kelompok sesat yang lebih berdusta, lebih bersumpah bersaksi palsu daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Dari sini kita ketahui ahlul bidah kadzabun. Ya, dari ucapan Syafi'i ini kita mengetahui secara umum ahlul bidah, ahlul ahwa kadzabun. Ya, mereka saja berani berdusta atas nama Allah dan Rasul. Apalagi terhadap yang lainnya. Secara umum ahlul bidah mereka kadzabun, dajjalun. Namun yang paling berdusta, yang paling bersaksi palsu, kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Jadi ini ucapan Imam Asy-Syafi'i. Namun sangat disayangkan mereka yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Imam Asy-Syafi'i masih membela Syiah Rafidhah, masih harmonis mesraan dengan Syiah Rafidhah, naudzubillahi min dzalik. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i yang jelas-jelas mentahdzir kita semuanya dari Syiah Rafidhah. Hati-hati, jangan percaya dengan mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan, wahum daiman ma'a'da'in muslimin. Mereka senantiasa di belakang musuh-musuh kaum muslimin. Dan sekali lagi kita tegaskan, jangan percaya dengan sandiwara, propaganda kelompok Syiah Rafidhah, baik yang di Iran, di Libanon, di Yaman, yang katanya mereka membantu kaum muslimin menyerang, memerangi orang-orang Yahudi. Mereka kadzabun, jangan percaya. Mereka adalah musuh-musuh kaum muslimin yang sesungguhnya. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama ahli sunnah seperti yang sudah kita nukil pada waktu yang lalu. Ya, kelompok Syiah Rafidhah mereka membantu orang-orang Nasara dalam perang salib. Mereka membantu
tentara Tatar yang ingin untuk menjatuhkan kekhalifahan Al-Abbasiyah. As-sa'id man itta'adha bi ghairihi. Kata seorang sahabat Rasulullah, orang yang berbahagia yang bisa mengambil ibrah dari orang lain. Di antaranya tadi, bagaimana kehancuran kekhalifahan Al-Abbasiyah disebabkan adanya kelompok Syiah Rafidhah ataupun kelompok Syiah Al-Batiniyah qatalahumullah. Maka kita katakan jangan mau diprank oleh siapa? Syiah Rafidhah, oleh Hizbu Asy-Syaitan. Kelompok Syiah yang menamakan dirinya sebagai Hizbullah, padahal mereka adalah Hizbu Syiah Rafidhah, Hizbu Al-Lat wal Uzzah. Mereka adalah orang-orang al-munafiqun qatalahumullah. Kemudian yang berikutnya, wa an Yunus ibni Abdul A'la qala sami'tu Syafi'iyya rahimallah idza dzukira Rafidah abahum asyaddal aib. Aku mendengar Imam Syafi'i kalau disebut kelompok Syiah Rafidhah, beliau sangat amat mencela, membenci, mencaci maki, mentahdzir. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah ulama salaf. Namun kok ada orang-orang yang masih percaya dengan Syiah Rafidhah, bahkan kerjasama dengan Syiah Rafidhah, bahkan memuji-muji Syiah Rafidhah, seperti kelompok Hamas yang ada sekarang, kelompok Ikhwanul Muslimin. Namun ini memang sudah akidah mereka yang sudah pernah kita sampaikan dalam beberapa kajian kita dari kitab-kitab mereka, seperti yang diungkapkan oleh Umar Tilmisani dalam bukunya. Alhamdulillah kita punya buku aslinya. Umar Tilmisani, tokohnya kelompok Ikhwan Muslimin setelah Hasan Al-Banna, bahwasanya dia mengakui sendiri Hasan Al-Banna pendiri kelompok Ikhwan Muslimin, dia ingin untuk mendekatkan Ahlus Sunnah dengan kelompok Syiah Rafidhah. Sering ada tukar menukar ziarah, kunjungan antara mereka dengan Syiah Rafidhah qatalahumullah. Maka tidak aneh kalau sekarang Hamas juga memuji-muji kerjasama dengan kelompok Syiah Rafidhah Iran dan seterusnya. Karena itulah akidah kelompok Ikhwan Muslimin sepanjang masa, tidak ada al-bara terhadap kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Sami'tu Syafi'iyya idza dzukira Rafidhah abahum asyaddal aib. Padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat luar biasa mencela kelompok Syiah Rafidhah, bahkan dikatakan di sini asyaddal aib, luar biasa caci makian celaan beliau kepada Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kalau ini celaan caci makian yang pada tampaknya ini adalah caci makian celaan yang hak, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tahawi, bahkan ini termasuk akidah Ahlussunnah mencela orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Wa nubghidu man yubghiduhum wa bi khair yadhkuruhum. Kita wajib membenci yang membenci para sahabat. Orang tua kita saja kalau dicaci maki oleh orang, apakah kita diam? Apa untuk membela atau diam? Ini orang tua yang mana para sahabat lebih banyak berjasa dalam urusan agama ini. Karena tadi Al-Quran dan Sunnah sampai kepada kita, Islam sampai kepada kita, bahkan sampai kepada orang tua kita lewat jalannya para sahabat Ar-Rasul. Maka kewajiban kita membela para sahabat dengan kita caci maki, balas orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasul. Ini bukan dari kita sendiri, ini ucapan para ulama salaf. Imam Tahawi mengatakan dalam akidah Tahawiyah, wa nubghidu man yubghiduhum wa bi khair yadhkuruhum. Kita wajib membenci yang membenci para sahabat, yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Dan tadi Imam Abu Zur Ar-Razi mengatakan wal jarhu bihim aula, mencela yang mencela para sahabat itu yang lebih utama. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan syarru isabah, kelompok Syiah Rafidhah sejelek-jelek kelompok ahli al-bid'ah, kelompok pengekor hawa nafsu. Kalau para sahabat saja mereka caci maki habis-habisan, mereka kafirkan. Al-Quran saja mereka nistakan dengan mengatakan Al-Quran yang ada sekarang
itu sudah tidak murni lagi. Allah juga mereka lecehkan dengan akidah badaknya mereka. Kok masih percaya dengan mereka? Apalagi mereka punya akidah taqiyah, kemunafikan, menampakkan keislaman mereka, menyembunyikan kekafiran mereka. Persis seperti munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini bukan hanya sekali lagi akidahnya Imam Syafi'i, ucapan Imam Syafi'i yang mencela, mentahdir. Semua ulama salaf, ulama ahli sunnah sepakat untuk mencaci maki, mencela, mentahdir, membantah kelompok Syiah Rafidah, bahkan mengkafirkan kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah kaitannya apakah semua orang Syiah Rafidah kafir atau hanya ulamanya mereka saja? Kata beliau, awamuhum wa ulamahum kuffar. Yang awam, yang ulama dari kelompok Syiah Rafidah semuanya kafir, li'annahum ubadu Ali, karena mereka penyembah Ali bin Abi Thalib. Pernah ada satu dosen kita di Madinah ditanya, apakah awamnya orang Syiah Rafidah kafir? Kata Syekh yang mengajar kita waktu itu, apakah awamnya Nasara Muslim atau kafir? Nah, wallahu ta'ala. Kemudian kita lanjut bab berikutnya, kelompok yang 11-12 dengan Syiah Rafidah. Apa itu? Bab maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi dhammi sufiyah. Bab ucapan Imam Syafi'i rahimahullah dalam mencela kelompok as-sufiyah atau at-tasawuf. Kita baca ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. An Yunus ibni Abdul A'la qala sami'tu Syafi'iyya yaqul law anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti alaihi dhuhru illa wajadtahu ahmaqa. Ini ucapan Imam Syafi'i ya, jangan ngamuk loh. Taib, kalau ngamuk saya kepada Taib. Dari Yunus bin Abdul A'la beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya ada seseorang yang masuk kelompok sufi tasawuf di pagi hari, tidaklah datang waktu zuhur kecuali engkau dapati dia sudah menjadi orang yang dungu. Sekali lagi, ini ucapan siapa? Nah, ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan sanad yang sahih. Ya, lihat sekali lagi footnote-nya disebutkan di mana saja referensinya. Anak ulangi lagi, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya ada seseorang masuk aliran tasawuf sufi di pagi hari, tidaklah engkau mendapatinya waktu zuhur kecuali menjadi orang yang dungu. Karena banyak akidah-akidah yang sesat, yang menyimpang, baik dari nakal Al-Quran dan Sunnah, bahkan dari akal yang sehat. Kita sampaikan tadi, penulis melanjutkan bab tadi bantahan dari kelompok Syiah Rafidah, kemudian kelompok Sufiyah, karena ada kemiripan, banyak kemiripan antara kedua kelompok ini. Secara global, secara umum demikian. Dua kelompok ini intinya menyimpang dari tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam bab tauhid misalnya, dua kelompok ini sama-sama penyembah kuburan keramat. Ya, Syiah Rafidah mengkeramatkan kuburan siapa? Al-Husain. Tawaf, menyembah di sana, minta kepada Husain, ya Husain, dan seterusnya. Kelompok ini Sufiyah tasawuf, mereka mengkeramatkan kuburan wali-wali mereka, mengkeramatkan Syekh Abdul Qadir Jilani dan yang semisal dengan beliau.
Ini kemiripannya. Sama-sama apa? Minal kuburiyin, penyembah kubur keramat. Yang kedua, sama-sama memiliki akidah wahdatil wujud, manunggaling kawula Gusti. Syiar Rafidah di awal kemunculannya, mereka mengatakan kepada Ali pada waktu itu, anta huwa, engkau adalah dia. Maksudnya Ali itu sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wahdatul wujud ala Syiah Rafidah qatalahumullah. Kenapa? Tasawuf sufi mereka juga punya akidah wahdatul al-wujud seperti yang didengungkan oleh Hallaj, oleh Ibnu Arabi, bahwasanya Allah itu bersatu dengan sesembahan-sesembahan manusia. Makanya orang musyrikin sebetulnya mereka bertauhid. Cuma antum ini masih tingkat syariat, nggak paham. Paham ya? Ini akidah mereka. Mereka yang sudah tingkat makrifat, mereka tahu bahwasanya Allah bersatu dengan semua makhluk-makhluknya. Wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Apakah akidah ini sudah kadaluarsa, sudah tidak ada di tengah-tengah kaum muslimin? Masih banyak. Bukti yang nyata, salah satu tokoh mereka yang ada masih bahkan menyebar di viral, bahkan dibantah oleh mereka sendiri. Kata sang dai yang kondang ini, bahwasanya orang Nasara yang menyembah Isa, kalau dia ditanya pada hari kiamat, kenapa kok menyembah Isa? Kalau jawaban mereka, iya karena aku melihat sifat Allah pada diri Nabi Isa, maka dia selamat. Gak paham kan antum? Pegang kepala dulu. Ini kata apa? Imam Syafi'i yang sudah masuk ke kelompok mereka, sudah menjadi apa? Ini orang Nasara jelas-jelas Allah ancam apa? Masuk neraka kekal selamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahlil kitab Yahudi wan Nasara dan orang musyrikin, mereka kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Kok dikatakan kalau dia mengatakan aku menyembah Isa karena aku melihat sifatmu ya Allah di dalam diri Isa, maka dia naudzubillah min dzalik. Apa enggak dungu ini? Paham ya? Bahkan lebih dari itu, naudzubillah min dzalik. Bahkan dari golongan mereka sendiri membantah ini. Paham ya? Nah, inilah ahlul bidah. Mereka apa? Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syiah. Dalam masalah apa? Akidah yang luar biasa, mereka apa juga berselisih pendapat. Namun intinya ini diantara ajaran mereka. Manunggalin kaula Gusti, Allah bersatu dengan apa? Hamba-hambanya. Makanya waktu kita membahas tentang arti la ilaha illallah, di antara alasan mengapa tidak benar mengatakan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan atau sesembahan selain Allah, tanpa ada kata-kata sesembahan yang hak ya. Tidak ada Tuhan atau sesembahan selain Allah, itu keliru, itu salah. Di antaranya karena itu mengarah kepada akidah wahdatul wujud. Tidak ada Tuhan atau sesembahan kecuali Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang dituhankan oleh manusia, sesembahan yang disembah oleh manusia, baik Nasara, Yahudi, dan yang lainnya, itu dianggap sebagai wujudnya Allah. Bahkan tokoh mereka mengatakan, tidaklah aku melihat al-kalba wal khinzir ilallah. Tidaklah aku melihat anjing dan babi kecuali Allah. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Tidaklah yang masuk kelompok mereka kecuali apa? Jadi, jangankan orang biasa, walinya saja, wali yang apa? Wali yang gila. Paham ya? Orang gila dinamakan apa? Wali. Na'udzubillahi min dzalik. Telanjang bulat di tengah jalan dikatakan wali. Kenapa? Dia punya karamah, tidak punya malu. Na'udzubillahi min dzalik. Walinya saja gila, gimana apa? Laqad sadaq rahimahullah ta'ala. Dan ini sekali lagi bukan halusinasi kita, ini fakta yang ada di lapangan, dan ini menjadi viral. Mereka akui sendiri ada wali yang majdub, diangkat, diambil akalnya oleh Allah. Karena apa? Karena dekatnya dengan Allah. Para sahabat, para nabi kurang dekat apa dengan Allah?
Apakah mereka naudzubillah min dzalik seperti yang mereka gambarkan tadi? Mereka ahli ibadah, mereka sangat luar biasa dekatnya dengan Allah, nggak ada yang gila. Maka naudzubillah min dzalik dari kelompok yang satu, walinya saja gila. Ini sekali lagi sungguh benar ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ditambah lagi mereka kemiripannya dengan Syiah Rafidah. Di antaranya kalau Syiah Rafidah, mereka punya keyakinan imam-imam mereka kedudukannya lebih dari para anbiya. Seperti yang dikatakan oleh tokoh mereka, bapak revolusi mereka, revolusi Syiah Rafidah, yaitu siapa? Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Dia mengatakan, wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Di antara akidah mazhab kami Syiah Rafidah, kata Al-Khumaini la'natullah alaih, dia mengatakan di antara akidah mazhab Syiah kami memiliki imam-imam yang memiliki kedudukan yang tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau Rasul yang diutus oleh, kata mereka, imam mereka lebih daripada malaikat Jibril, daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka kelompok tasawuf mengatakan, di antara tokoh mereka mengatakan, maqamun nubuwah fi barzakhin fuwaikar rasuli wa dunal wali. Kedudukan kenabian itu sedikit fuwaikah, di atas Rasul. Rasul, Nabi, dunal wali, wali di atas sana. Ini sungguh benar apa ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau yang paham betul, karena memang di awal-awal munculnya tasawuf itu di zaman beliau, seperti yang akan disampaikan nanti. Tidak ada 3 generasi utama yang mendapati atau muncul kelompok tersebut. Artinya kelompok apa? Mubtadi'ah. Dan kata-kata as-sufi itu banyak yang mentakwil, itu dari kata-kata ahlus sufa. Ini orang yang nggak paham bahasa, nggak paham apa? Kata-kata as-sufa dengan tasydid. Ini asu, ada tasydidnya? Tidak ada. Dalam artian ya, ada sod dan fa, langsung ada apa? Wawnya as-sufi. Itu dari kata-kata as-suf, kain wol, as-suf. Itu dikatakan as-sufi karena mereka dahulunya pakai kain dari bulu domba sebagai lambang kezuhudan mereka. Namun lama kelamaan semakin sesat, semakin apa? Sesat sampai punya akidah wahdatul wujud tadi. Kelompok tasawuf tadi mengatakan yang ada mirip dengan Syiah, bahwasanya kedudukan Nabi di bawah apa? Para wali. Makanya antum kalau sampaikan qala Rasul nggak mempan mereka. Kenapa? Nabi itu di bawahnya apa? Wali. Wali ucapannya yang paling apa? Mandi istilahnya. Ini yang paling apa? Harus diikuti samina wa ta'na. Makanya di antara mereka ada baiat. Apa arti baiat? Samina wa ta'na dalam segala hal. Itu intinya kata ulama seperti orang yang mati dimandikan oleh Pak Mudin. Paham? Orang yang mati dibolak-balik badannya sama Pak Mudin, ngelawan dah dia. Itulah kelompok mereka, murid dengan syekh. Apa kata syekhnya? Bahkan dalam ucapan mereka, man qala li syekhi lima la yuflih. Barang siapa mengatakan kepada syekhnya, kenapa, mengapa, apa dalilnya? Enggak bahagia, enggak beruntung. Hah? Kenapa? Karena syekhnya nggak punya dalil. Paham? Yang ada apa? Itu doktrin. Ya, dan ini menular pada sebagian kelompok yang mengaku ahli sunnah. Naudzubillah min dzalik. Apa kata apa? Syekhnya naudzubillah min dzalik. Ya, kalau ngelawan syekhnya nggak beruntung. Nah, naudzubillah min dzalik. Kalau nggak ikut ustadznya, wah luar biasa, tahdzir di mana-mana. Baik. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah apa? Kemiripan mereka. Bahkan yang sudah pernah kita sampaikan dari tokoh mereka juga mengatakan, khudnal bahral khidam waqafal anbiya bisahilihi. Kata mereka, kata tokoh mereka, kami orang-orang tasawuf, para wali-wali tasawuf sudah menyelami samudra, dalamnya samudra. Para anbiya cuma duduk di pinggir pantainya saja. Nah, kan sekali lagi nggak mempan. Antum katakan qala Rasul, apalagi qala sahabat, nggak mempan. Qala syekhi, qala
guruku, dan seterusnya. Ya. Bahkan mereka mengatakan kalian ini mengambil ilmu dari orang-orang yang mati. Haddatsana fulan di sini, haddatsan an Yunus, semuanya mati kan? Ya, dari Yunus bin Abdul A'la, dari Syafi'i. Kalau guru kami langsung haddatsana qalbi ar-rabbi. Ya. Hatiku menceritakan Rabbku. Apa enggak gendeng, Pak? Ya. Dan ini yang pernah juga apa? Ilmu kasyaf mereka. Dan ini pernah kita dengar dari guru. Wah, dari guru sekolah, Pak. Dan itu guru umum, tapi ikut ajaran itu karena doktrin mereka. Mengatakan, tadi malam saya lagi istilahnya tirakatan dengan guru saya. Tiba-tiba buka atap rumah, kemudian sampai ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Baru ketemu dengan Allah. Apa nggak gendeng? Ya. Makanya dulu orang-orang yang dulu ya, sering kan kita dengar, ojo mendalam-dalam belajar apa? Biar nggak gendeng. Karena yang dipelajari ilmu seperti itu. Kalau ilmu qala Allah wa qala Rasul, nggak mungkin apa? Para sahabat, para tabi'in, tabi'in, Imam Syafi'i dan demikian. Tapi kalau yang diajarkan, yang dipelajari ilmu seperti itu, gimana nggak gila? Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, sungguh benar ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam yati al-dhur illa wajatahu ahmaq. Dalam urusan akidah saja seperti itu. Kesesatan bahkan kekufuran mereka. Masih banyak yang lainnya, bid'ah dari mereka. Kemudian yang berikutnya, wa anir Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qala sami'tu Syafi'iyya rahimallahu yaqul ma ra'aitu sufiyan aqilan qat illa muslimun al-khawwas. Ini sama juga dengan yang tadi kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tidaklah aku melihat seorang sufi yang berakal. Ini siapa? Imam Syafi'i sanadnya sahih, kecuali seseorang yang bernama Muslim al-Khawwas. Wallahu alam, mungkin ini zaman beliau ada orang yang dituduh sufi namun padahal bukan sufi. Makanya beliau mengatakan tidaklah aku melihat seorang sufi yang berakal. Ya seperti itu. Ilmu kasyaf ketemu dengan Allah. Ketemu orang baju jubah hijau. Oh ini Nabi Khidir gang berapa? Nah ini. Bukan hanya di luar qala Allah wa qala Rasul, di luar akal apa? Akal sehat. Walinya saja apa? Wali majdzub, wali yang gila. Orang gila dinamakan wali. Ainal ukul. Wallah kita banyak-banyak bersyukur dikasih apa? Ahli hidayah itu at-tauhid wa sunnah. Semoga Allah menghidupkan, wafatkan kita di atas kedua akidah-akidah yang di luar sana, bukan hanya sekali lagi menyimpang dari qala Allah wa qala Rasul, menyimpang dari akal yang sehat. Ma ra'aitu sufyan aqilan qat illa muslimun al-khawwas. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi yang berkaitan dengan as-sufi atau tasawuf ini. Yang ketiga, wa an Harmalata ibni Yahya qala sami'tu Syafi'iyya yaqul. Dari Harmalah bin Yahya, beliau berkata, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wada'il ladzina idza atauka tanassaku, dan tinggalkanlah orang-orang yang apabila datang kepadamu mereka pura-pura ahli ibadah, sebagai ahli ibadah yang berakhlak mulia, yang halus lemah lembut, seruannya akhlak. Wa idza khalau kanu dhi'aba khifafin. Namun kalau mereka bersendirian, mereka seperti serigala berbulu. Ada ya? Itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pura-pura zuhud, padahal dalam hatinya mana orang-orang yang mau sedekah kepada saya, mana orang-orang yang mau memberi Mercedes ke saya. Itu hati apa? Itu orang-orang yang mengaku ahli zuhud,
padahal hatinya seperti serigala berbulu domba atau berbulu sapi dan seterusnya. Intinya jangan percaya juga dengan slogan-slogan mereka. Sebagaimana kata Imam Barbahari, secara umum ahlul bidah kal aqrab, ahlul bid'ah seperti kalajengking, menyembunyikan kepala mereka, namun ekor mereka sengaja untuk ditunjukkan, menyengat orang-orang yang tertipu dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian poin berikutnya, maja'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi ghina'i sufiyah. Masih kaitannya dengan kelompok sufiyah tentang ucapan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan nyanyian musik yang dilakukan oleh kelompok sufiyah tersebut. Anil Hasan ibni Abdul Aziz al-Jarawi qala sami'tu Syafi'iyya yaqul. Dari Al-Hasan bin Abdul Aziz al-Jarawi, beliau berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, khalaftu bil Iraqi syai'an yusamma taghbira wada'athu zanadiqa yashtaghiluna bihi anil Qur'an. Aku meninggalkan sesuatu di negeri Baghdad yang dinamakan at-taghbir. Artinya pada waktu beliau akhir-akhir di negeri Irak, di Baghdad, beliau mendapati sesuatu yang di tengah masyarakat dinamakan at-taghbir, yang diada-adakan oleh kelompok zanadiqa, zindik, yang mereka menyibukkan dirinya dari Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud di sini adalah nyanyian-nyanyian yang mereka labelkan ke Islam, yang mereka namakan mungkin seperti nasyid Islami, lagu nyanyian religi dan seterusnya. Itu pertama kali diadakan oleh orang-orang at-tasawuf. Mereka beribadah dengan nyanyian dan musik tersebut. Ini yang ditahdzir oleh Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang mempelopori az-zanadiqah, yang mereka melalikan manusia dari Al-Qur'anu Al-Karim. Kalau ada berhujah, kan di zaman Rasul juga ada sebagian sahabat yang bermain musik. Kita katakan waktu itu hanya ada rebana yang dinyanyikan, itu sebetulnya hanya syair-syair puisi pada waktu perayaan hari raya saja, dan yang menyanyikan anak-anak kecil, bukan orang besar laki ataupun perempuan, dan tidak dilakukan tiap hari, ada kajian dimulai dengan naudzubillahi min dzalik. Ini yang ditahdzir, dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini sekali lagi yang sangat berbahaya yang mereka lakukan. Bahkan kalau nggak salah tadi sempat lewat ada potongan video dari tokoh mereka yang menghalalkan mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang An-Nasara. Meskipun dia mengakui ijma' salaf mengharamkan, mazhab 4 mengharamkan, tapi ini tapinya ini yang bahaya. Tapinya ini sudah busuk. Paham? Dia mengatakan itu zaman salaf itu mereka kalau mengucapkan selamat hari rayanya orang kafir dengan adanya keyakinan membenarkan ajaran orang Nasrani, takwilnya Yahud. Paham? Ini kelompok mereka ini sama dengan Yahud. Istawa diartikan ijma' salaf yang terang-terangan mengharamkan. Dan mereka akui, cuma mereka takwilkan dengan kata-kata iya, kalau itu diiringi dengan keyakinan tentang kebenaran ajaran orang Nasara. Sekarang kan tidak. Paham ya? Ini yang sekali lagi luar biasa, mulut-mulut berpisahnya mereka. Mereka sama dengan Syiah Rafidhah qatalahumullah, yang jauh dari qala Allah wa qala Rasul, bahkan dari akal yang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesesatan dan dari penyimpangan, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Afwan, ada satu pertanyaan perlu kita jawab. Adakah salat sunnah qobliyah maghrib? Wallahu alam, yang dikatakan para ulama meskipun ada khilaf, cuma yang rajih Rasul mengatakan ma bainal adhanai salatun, antara dua adzan, artinya antara adzan dan qomat ada salat 2 rakaat. Ya, ada yang mengecualikan kecuali maghrib, cuma wallahu alam yang benar karena tidak ada dalil yang mengecualikan, maka tetap dibolehkan salat 2 rakaat sebelum apa? Maghrib, meskipun bukan yang muakkadah. Ma baina al-adzanain salatun wallahu taala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.